Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viral Fakhira, nomor stambuk D1A1200043, kelas A, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Haloleo Kendari. Di sini saya akan menjelaskan tugas pertama saya dari mata kuliah dasar manajemen, yaitu tentang filsafat manajemen menurut Frederick Winslow Taylor dan Henry Fayol. Filsafat manajemen menurut Frederick Winslow Taylor. Frederick Winslow Taylor adalah seorang insinyur mekanik asal Amerika Serikat yang terkenal atas usahanya meningkatkan efisiensi industri. Ia dikenal sebagai bapak manajemen ilmiah dan merupakan pemimpin intelektual dari gerakan efisiensi. Dalam buku Manajemen dari James Toner memaparkan keterlibatan Taylor dalam evolusi teori manajemen. Manajemen ilmiah timbul sebagian karena adanya kebutuhan untuk menaikkan produktivitas. Amerika Serikat khususnya, tenaga terampil tidak banyak di awal abad ke-20. Untuk mengembangkan produktivitas dicarilah cara-cara untuk menaikkan efisiensi kerja. Taylor mendasarkan sistem manajemennya pada penelitian waktu kerja di bagian produksi tempat ia bekerja. Pendekatan ini menandai awal yang sebenarnya dari manajemen ilmiah. Bukannya berdasarkan pada cara-cara bekerja tradisional, Taylor menganalisis dan mengukur waktu gerakan-gerakan yang dilakukan oleh buruh pabrik baja dalam serangkaian pekerjaan. Dengan penelitian waktu sebagai dasarnya, Taylor dapat memecahkan setiap pekerjaan ke dalam komponen-komponennya dan merancang cara pengerjaan yang tercepat dan terbaik untuk setiap pekerjaan. Dengan demikian, ia menentukan seberapa pekerja akan dapat bekerja dengan peralatan dan bahan yang tersedia. Walaupun metode Taylor menghasilkan peningkatan produktivitas dan upah yang lebih tinggi pada keadaan tertentu, pekerja dan serikat buruh mulai menantang pendekatannya. Seperti para pekerja di Midvale, mereka takut bahwa pekerja yang bekerja lebih keras atau lebih cepat akan cepat menghabiskan pekerjaan apapun yang tersedia dan akan berakibat pemberhentian pekerja. Kenyataan bahwa para pekerja telah diberhentikan di perusahaan Simmons dan organisasi lain yang menggunakan metode Taylor menyebabkan kekhawatiran itu. Dengan tersebarnya gagasan Taylor, penentangnya pun berkembang. Makin banyak pekerja menjadi yakin bahwa mereka akan kehilangan pekerjaan apabila metode Taylor digunakan. 4 prinsip manajemen menurut Frederick Winslow Taylor. Yang pertama, sains bukan aturan praktis. Untuk meningkatkan tingkat kinerja, aturan praktis digantikan oleh sains. Yang kedua, harmoni bukan perselisihan. Harus ada koordinasi kegiatan karyawan dan bukan perselisihan. Yang ketiga, kerjasama bukan individualisme. Harus ada lingkungan kerjasama dalam organisasi yang menjadi kepentingan bersama. Yang terakhir, pengembangan setiap orang dengan efisiensi terbesarnya. Motivasi harus disediakan untuk efisiensi terbesar bagi setiap anggota organisasi. Taylor mengatakan bahwa agar supaya prinsip itu dapat berhasil, dibutuhkan suatu revolusi mental menyeluruh di pihak manajemen dan pekerja. Daripada bertengkar mengenai keuntungannya masing-masing, mereka harus bersama-sama berusaha menaikkan produksi. Dengan jalan itu, keuntungan akan ditingkatkan sampai ke tingkat di mana pekerja dan manajemen tidak akan berselisih. Singkatnya, Taylor berpendapat bahwa manajemen dan pekerja mempunyai kesamaan kepentingan dalam meningkatkan produktivitas. Filsafat manajemen menurut Henry Fayol. Henry Fayol adalah seorang teoris manajemen atau administrasi asal Prancis. Fayol adalah salah satu kontributor paling berpengaruh dalam konsep manajemen atau ilmu administrasi modern. Peninggalan Fayol yang paling terkenal adalah tentang 5 fungsi utama manajemen, yaitu merencanakan, mengorganisasi, memerintah, mengkoordinasi, dan mengontrol. Henry Fayol menyatakan
bahwa pengertian manajemen adalah proses yang terdiri dari kegiatan untuk merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia, dan mengadakan pengendalian dalam rangka untuk mencapai tujuan yang akan dicapainya. Manajemen memiliki beberapa fungsi yang ada di dalamnya, yang mana fungsi-fungsi manajemen itulah yang merupakan elemen dasar yang mengikuti dan juga melekat di dalam proses manajemen yang ada. Manajemen menurut Henry Fayol. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah fungsi dasar dari manajemen. Ini dikarenakan fungsi manajemen pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian harus dilakukan perencanaan terlebih dahulu. Yang kedua, pengorganisasian. Henry Fayol menyatakan teori tentang pengorganisasian tentang organisasi lini, yaitu adanya pemusatan wewenang pada level pimpinan organisasi. Oleh karenanya, berbagai fungsi akan tersentralisasi pada tangan pimpinan tertentu, sebab dengan tegas memisahkan bidang kegiatan pimpinan dan bidang kegiatan teknis. Yang ketiga, pengarahan. Fungsi manajemen menurut Henry Fayol pada proses pengarahan adalah ditujukan untuk memberikan arahan kepada sumber daya manusia sebagai pegawai pada suatu organisasi atau perusahaan supaya pegawai yang bersangkutan dapat menyelesaikan tugasnya secara baik. Yang keempat, pengkoordinasian. Pernyataan Henry Fayol mengenai koordinasi yaitu bahwa mengordinasi dapat berarti mengikat bersama, menyatukan, dan menyelaraskan seluruh kegiatan yang ada dalam rangka untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Dan yang terakhir, pengendalian atau controlling. Fungsi manajemen menurut Henry Fayol ini adalah merupakan aktivitas untuk memantau, membuktikan, dan memastikan bahwa semua kegiatan yang telah melewati tahapan pada fungsi manajemen sebelumnya berjalan sesuai dengan target dan juga sesuai dengan standar dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Prinsip manajemen menurut Henry Fayol. Yang pertama, divisi pekerjaan. Ini adalah prinsip spesialisasi yang sangat baik diungkapkan oleh para ekonom sebagai faktor yang diperlukan untuk efisiensi dalam pemanfaatan tenaga kerja. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab. Dalam prinsip ini, Fayol menganggap otoritas sebagai kombinasi dari otoritas resmi yang berasal dari posisi resmi manajer dan otoritas pribadi yang diperkuat dengan kecerdasan, pengalaman, nilai moral, layanan masa lalu, dan lainnya. Yang ketiga, kedisiplinan. Menganut gagasan bahwa disiplin adalah penghargaan terhadap perjanjian yang diarahkan untuk mencapai kepatuhan, penerapan energi, dan tanda-tanda penghargaan luar. Fayol menyatakan bahwa disiplin membutuhkan atasan yang baik di semua tingkatan, perjanjian yang jelas dan adil, dan penerapan hukuman yang bijaksana. Yang keempat, kesatuan komando. Ini adalah prinsip yang menyatakan bahwa karyawan harus menerima perintah dari satu atasan saja. Yang kelima, kesatuan pengarahan. Menurut Fayol, prinsip kesatuan pengarahan menyeratkan bahwa setiap kelompok kegiatan yang memiliki beberapa tujuan harus memiliki satu kepala dan satu rencana. Dibedakan dari prinsip kesatuan komando, Fayol menganggap kesatuan pengarahan terkait dengan fungsi personel. Yang keenam, subordinasi kepentingan individu dengan kepentingan bersama. Dalam kelompok manapun, kepentingan bersama harus menggantikan kepentingan individu. Ketika kepentingan berbeda, itu adalah fungsi manajemen untuk merekonsiliasi mereka. Yang ketujuh, remunerasi personil. Fayol menganggap bahwa remunerasi dan metode pembayaran yang harus adil dan juga harus mampu memberikan kepuasan maksimum kepada karyawan dan pengusaha. Yang kedelapan, sentralisasi. Meskipun Fayol tidak menggunakan istilah sentralisasi otoritas, prinsipnya jelas mengacu pada sejauh mana otoritas terkonsentrasi atau tersebar di dalam perusahaan. Keadaan individu menentukan tingkat sentralisasi yang memberikan yang terbaik dari semua hasil. Yang kesembilan, rantai skalar. Fayol menganggap rantai skalar sebagai garis otoritas, rantai atasan dari tingkat tertinggi ke terendah, dan karena merupakan kesalahan bawahan untuk pergi dengan tidak perlu dari garis otoritas, rantai harus terhubung pendek.
Yang ke-10, ketertiban. Memecah prinsip ini menjadi tatanan material dan tatanan sosial. Fayol menganggapnya sebagai keunggulan sederhana untuk semuanya. Ke-11, kesetaraan. Fayol menganggap prinsip ini sebagai salah satu dari memunculkan kesetiaan dan pengabdian dari personel dengan kombinasi kebaikan dan keadilan dalam manajer ketika berurusan dengan bawahan. Yang ke-12, stabilitas kepemilikan personalia. Menemukan bahwa ketidakstabilan adalah penyebab dan akibat dari manajemen yang buruk. Fayol menunjukkan bahaya dan biaya dari pergantian yang tidak perlu. Yang ke-13, inisiatif. Inisiatif dipahami sebagai proses berpikir dan melaksanakan rencana, karena itu adalah salah satu kepuasan paling tajam bagi seorang pria cerdas untuk mengalami. Fayol mendesak manajer untuk mengorbankan kesombongan pribadi untuk mengizinkan bawahan untuk menggunakannya. Yang ke-14, semangat kerjasama. Prinsip ini menyeratkan bahwa persatuan adalah kekuatan dan perluasan dari prinsip kesatuan perintah. Fayol di sini menekankan perlunya kerja tim dan pentingnya komunikasi untuk mendapatkannya. Tugas 2, pokok-pokok manajemen. Mencari perbandingan pokok-pokok manajemen menurut Frederick Winslow Taylor dan Henry Fayol. Perbedaan antara Fayol dan teori manajemen Taylor. Henry Fayol adalah bapak manajemen modern yang mengumumkan 14 prinsip manajemen untuk meningkatkan administrasi secara keseluruhan. Sebagai lawan, Taylor adalah bapak manajemen ilmiah yang mengembangkan 4 prinsip manajemen untuk meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Henry Fayol memperkenalkan konsep teori administrasi umum. Taylor meletakkan konsep manajemen ilmiah. Henry Fayol menekankan kerja manajemen tingkat atas, sedangkan Taylor menekankan pada kerja manajemen tingkat produksi. Teori manajemen Fayol memiliki penerapan universal, tidak seperti Taylor yang teori manajemennya berlaku hanya untuk sejumlah organisasi. Dasar pembentukan teori Fayol adalah pengalaman pribadi. Sebaliknya, prinsip Taylor bergantung pada observasi dan eksperimen. Fayol berorientasi pada fungsi manajerial, sebaliknya Taylor berfokus pada produksi dan teknik. Sistem pembayaran upah yang ditentukan oleh Taylor adalah sistem upah persatuan diferensial, sementara Fayol menekankan pada pembagian keuntungan dengan manajer. Pendekatan Taylor disebut sebaliknya pendekatan Fayol diterima sebagai pendekatan manajer. Kesimpulan, kedua pemikir manajemen memiliki kontribusi besar dalam bidang manajemen, yang tidak bertentangan tetapi saling melengkapi. Sementara Henry Fayol adalah pendukung kuat dari kesatuan komando, Taylor berpendapat bahwa tidak substansial bahwa di bawah foremanship fungsional, seorang karyawan menerima pesanan dari beberapa karena sepatu padahal bagus sih tapi